أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sama kita muliakan, mudah-mudahan dimuliakan Allah pengurus masjid, panitia Ramadan, Bapak Imam beserta seluruh jamaah, kaum muslimin, kaum muslimat. Semoga kita semua yang berhadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita la azidannakum. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambah nikmat dalam hidup dan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan kita mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersolawat, berkirim salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Dengan izin Allah, mudah-mudahan kita semua yang berhadir mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah, kaum muslimin, kaum muslimat, para tokoh masyarakat, alim ulama, semua kita yang berhadir, mudah-mudahan Allah cintai dan muliakan kita. Tema kita pada malam hari ini adalah adab berlebaran, mudik lebaran. Malam hari ini kita sudah berada pada malam ke-25 Ramadan. Sudah masuk babak final. Insya Allah yang bisa hadir babak final sampai ke penghujung mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang menang. Amin ya rabbal alamin. Artinya Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki hari raya Idul Fitri. Rasanya belum lama Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, kita berdoa atau mengaminkan doa jamaah kita. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Dan ternyata Ramadan tinggal beberapa hari lagi dan kita akan memasuki hari raya Idul Fitri. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, jangan kemudian kita yang terlebih dahulu meninggalkan bulan Ramadan ini. Ramadan baru berkemas, bersiap-siap mau pergi, tetapi terkadang Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, kita yang lebih dahulu meninggalkan bulan Ramadan. Apa bukti Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan? Masjid sepi, mushola sepi, jalan raya macet, mal melimpah. Oleh sebab itu kita berdoa, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita beramalih, apalagi di penghujung bulan Ramadan ini. Banyak keistimewaan, banyak fadilah yang Allah berikan. Di waktu orang lalai beribadah kepada Allah, maka ada orang yang istiqomah beribadah kepada Allah, Allah berikan nilai yang lebih. Apa contoh Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan? Salat Isya kita berjamaah, faka'annama shalla nisfal lail. Lebih banyak salat Maghrib daripada salat Isya. Salat subuh kita berjamaah, faka'annama qamal lail kullu, sama dengan salat semalam subuh. Lebih banyak salat Isya dibandingkan salat subuh. Maka orang yang istiqomah beribadah di tengah orang lain lalai beribadah,
Allah berikan pahala yang lebih. Termasuk bulan Ramadan ini Bapak Ibu jamaah. Semakin ke penghujung Ramadan, semakin tinggi fadilah amalan yang Allah berikan. Apa salah satunya Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Satu malam atau malam kemuliaan khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan beramaliyah maksimal di malam kemuliaan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, maka di dalam momentum menyambut hari raya Idul Fitri, kebiasaan kita menjadikan momen ini adalah untuk mudik lebaran, untuk pulang kampung. Bahkan mungkin Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, hari ini mungkin sudah ada jemaah kita yang sudah pulang kampung. Lalu apa sebenarnya esensi dari kita melaksanakan pulang kampung mudik lebaran itu Bapak Ibu jemaah? Tiada lain adalah untuk menyambungkan silaturahmi. Apakah silaturahmi kita ini hanya sebatas di hari raya Idul Fitri ini? Tentu tidak. Tetapi kebanyakan kita, wabil khusus kita di Indonesia, Pekanbaru, orang banyak merantau, maka kesempatan hari raya Idul Fitri inilah kita saling jenguk menjenguk, saling menyambungkan silaturahmi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ahabba ayyabsutu alaihi fi rizqihi, barang siapa yang ingin dimurahkan rizkinya, wa ayyun sa'atuhu lahu fi atharihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka sambungkan silaturahmi. Ini luar biasa Bapak Ibu jemaah. Semua kita pasti ingin murah rezeki. Semua kita ingin panjang umur. Tapi umur kita kan sudah ada perjanjian dengan Allah, Pak Ustaz. Maka umur di sini bisa panjang dari segi kuantitas, bisa panjang dari segi kualitas. Kalau kuantitas, umur kita mabaina sitin wa sab'in, 60-70 tahun. Tapi dari segi kualitas bisa melebihi umur umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan silaturahmi ini Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, memanjangkan umur kita dari segi kualitas. Ini luar biasa Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Lalu apa sesungguhnya hakikat kita menyambungkan silaturahmi yang menjadi momen kita di hari lebaran beridul fitri, mudik lebaran ini? Hakikatnya tidak hanya ketika kita bersilaturahmi itu menyambung, saling jenguk menjenguk dengan karib kerabat kita, orang tua kita, tapi hakikat dari kita silaturahmi itu adalah menyambungkan kembali hubungan yang sudah terputus. Kalau ada kita masalah dengan keluarga kita, kalau ada kita problem dengan saudara tetangga kita, maka inilah momen kita untuk silaturahmi, menyambung kembali persaudaraan yang rusak, persaudaraan yang sudah terputus. Maka Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, bukanlah silaturahmi itu adalah menyambungkan antara dua orang yang kondisinya sudah memang tersambungkan, tetapi silaturahmi itu adalah menyambungkan tali persaudaraan yang sudah terputus, yang sudah ada masalah. Maka inilah momen kita untuk memperbaikinya. Lalu apa yang mesti kita perhatikan Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan ketika kita mengadakan mudik lebaran? Maka yang pertama Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, jangan sampai persiapan kita untuk melaksanakan mudik lebaran itu meninggalkan amalan-amalan kita pada bulan Ramadan. Hari ini Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, orang sudah pada sibuk menyiapkan untuk menyambut hari lebaran, sehingga tarawih tak lagi, witir tak lagi, sibuk membeli baju lebaran, sehingga ibadah di penghujung Ramadan ini seolah-olah ditinggalkan. Banyak Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan,
Maka laisal id liman labasal jadid. Lebaran itu bukan bagi orang yang berbaju baru. Tapi kita pula kalau lebaran tak pakai baju baru, rasa tak lebaran. Tapi orang yang berlebaran itu walakinnal id liman ta'atuhu yazid. Orang yang berlebaran itu orang yang semakin bertambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjelang lebaran saja kita sudah meninggalkan amaliyah-amaliyah pada bulan Ramadan, bahkan tidak sedikit Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan karena capeknya pergi mempersiapkan untuk menyambut lebaran, banyak orang yang membatalkan puasanya. Kenapa? Capek, tak kuat menahan haus, keliling beli baju, mempersiapkan untuk lebaran. Capek, akhirnya batal puasa. Belum lagi malam Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Orang tarawih dia pergi ke mall. Maka ini yang perlu kita perhatikan, jangan sampai ibadah-ibadah apalagi di penghujung Ramadan ini kita korbankan dalam rangka untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Karena Idul Fitri itu bukanlah untuk orang yang berbaju baru, tapi orang yang senantiasa meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, jauhi perbuatan pemborosan. Ini penting Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Rasanya Ramadan itu serba baru. Rumah cat baru, kendaraan baru, pakaian baru. Istri enggak. Istri jangan pula istri baru. Semuanya mesti baru Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Terkadang hanya ingin mengangkat gengsi keluarga. Ini bahaya. Padahal Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, Allah melarang kita agar supaya jangan berlebihan dalam hal apapun Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Maka oleh sebab itu terkadang kita jumpai untuk berlebaran membeli pakaian istri, anak-anak, suami, terkadang berhutang Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Terkadang ada harta berlebihan, boros kita menggunakannya agar supaya apa? Terlihat mewah, terlihat megah dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, inilah yang mesti kita perhatikan. Pertama, jangan sampai dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri itu kita korbankan amaliyah-amaliyah Ramadan kita, baik siang maupun malam bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, jauhi dari sifat pemborosan. Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, saya doakan yang pulang kampung mudah-mudahan selamat di perjalanan, selamat pergi, selamat pulang ke rumah masing-masing. Tentunya dalam perjalanan Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, tadabbur alam. Silahkan kita jadikan alam yang berkembang ini sebagai tadabbur kita, bahwa sungguh luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perjalanan kita berbanyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan naik kendaraan yang diputar musik-musik, nauzubillah min zalik. Tak boleh Pak Ustaz, boleh, tapi musiknya yang mendekatkan diri kita kepada, yang mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat, zikir, bacaan Al-Quran, ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi sekalian kita pulang kampung, sekalian kita berzikir tadabbur alam, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf zahir batin, santapan rohani Ramadan 15 menit. Mohon maaf kalau terlebih, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.